Iska ikin Tadi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh duduk lagi. Pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya ya. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Ad-du'a'u ittabi'u Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan absen dulu ya, absen. Nabila, Hadir. Tania, Hadiro. Vivi, Hadiro. Sri. Hadiro, Bu. Sekarang sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan selanjutnya, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan materi sebelumnya minggu kemarin ya, minggu kemarin terkait tradisi Islam Melayu. Oke, siapa yang mau silakan. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tradisi Islam Melayu, Bu, yang mana membahas tentang kita megang, mandi, berimau, kasai, jager, pacu dari kuantan singging, tahlil jamak dan tradisi berjanji. Oke, betul jawaban dari teman kalian tadi. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang tradisi Islam Melayu. Ada beberapa tradisi yang mereka lakukan, yang mana diantaranya itu ada potong udang, kemudian mandi limau pasai, lalu jalur pacu dari kuantan sini, dan tahlil jamak serta tradisi berjanji. Oke, Ibu harapkan anak-anak sekalian masih ingat ya, masih tahu, masih memahami, karena nanti ada evaluasi terkait materi ini. Kelas 9 pada hari ini akan membahas tentang lanjutan dari yang kemarin, tapi berbeda suku, yaitu tradisi Islam di Bugis. Tradisi Islam Bugis, yang mana tujuan dari pembelajaran ini yang pertama mengidentifikasi bentuk tradisi, adat, dan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam Bugis, kemudian mengklasifikasi bentuk tradisi, adat, dan seni budaya lokal tradisi Islam Bugis, kemudian menjelaskan bentuk tradisi, adat, dan seni budaya lokal tradisi Islam Bugis. Selanjutnya menghargai tradisi dan budaya Islam merupakan bagian dari hasil kebudayaan umat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menghargai tradisi dan upacara adat kesukuan di Nusantara, tradisi, adat, dan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam. Udah banyak ya tadi tujuannya tuh, ada 5 tujuannya. Semoga bisa tercapai. Sekarang Ibu mau kalian mengamati gambar yang ada di buku kalian di kertas itu. Amati dulu terdapat gambar apa. Oke, sudah diamati. Nah, sekarang jelaskan sepemahaman kalian maksud dari gambar tersebut. Terdapat gambar apa, itu apa gitu ya. Yuk, jelaskan. Ya, silakan. Jika terlihat dari gambar, Bu, ada pakaian pengantin, ada Bugis, pakaian adat Bugis. Bu, terlihat unik, Bu, pakaian pengantin juga penuh warna, memberikan kesan ceria.
Ya, betul sekali jawabannya. Tadi itu kita sudah melihat baju adat pengantin Bugis, dan baju adat Bugis. Dan betul kata teman-teman kalian tadi, banyak macam warna, tidak hanya satu warna yang untuk pakaian pengantinnya melambangkan keceriaan gitu. Berbagai macam warnanya jadi terlihat asik ya, terlihat sangat cerah gitu warnanya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah melihat gambar tadi, ibu ingin satu dari kalian untuk membuat satu pertanyaan dan sekaligus menjawab itu. Jadi membuat pertanyaan tapi langsung menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan saya, Bu, apa saja tradisi Islam berasal dari Bugis? Jawabannya, ada dua tradisi Islam Bugis yang saya ketahui, yaitu upacara adat Amateyang dan Maba Sanji atau Batu Zanji. Oke, betul tadi ya jawab pertanyaan dari teman kalian dan bagus sekali pertanyaannya. Apa saja tradisi yang ada di tradisi Islam Bugis? Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama, seperti jawabannya tadi, ada upacara adat Amateyang dan Maba Sanji. Anak-anak sekalian, semoga bisa menyimak dengan baik penjelasan dari ibu ya. Tradisi pertama yaitu upacara adat Amateyang. Ada yang tahu upacara adat Amateyang itu apa? Upacara adat Amateyang. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah upacara kematian. Upacara kematian. Yang mana upacara Amateyang ini itu berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di bagian timur. Upacara kematian di sini maksudnya adalah ketika suatu masyarakat, keluarga yang di daerah tersebut meninggal, maka orang-orang di tempat tersebut atau keluarganya harus hadir di upacara ini. Seperti dan yang masyarakat yang berkunjung itu biasanya memberikan sideka dan pasolo. Apa sideka dan pasolo? Jadi warga yang datang ke tempat yang meninggal tersebut memberikan sarung atau kebutuhan untuk mengkafani si mayit tersebut. Dan pasolo ini adalah uang dalam amplop yang mana diberikan kepada keluarga untuk sebagai bentuk duka atas meninggalnya seseorang tersebut. Dan upacara adat Amateyang ini masih sejalan dengan syariat Islam karena dari segi proses memandikan sampai mengkafani itu masih sesuai dengan syariat Islam. Sesuai syariat. Jadi sudah mengertikan secara umum atau gambaran umum terkait upacara adat Amateyang ini. Selanjutnya yaitu ada Mabara Sanji. Mabara Sanji. Mabara Sanji atau yang kita kenal sekarang itu Barzanji. Mabara Sanji ini merupakan bentuk akulturasi budaya dari masyarakat Islam Bugis, yang mana dulu sebelum mereka mengubahnya menjadi Mabara Sanji,
itu terdapat kitab yang namanya La Galigo. La Galigo kemudian menjadi Mabara Sanji. Mabara Sanji. Nah, Barzanji atau Mabara Sanji ini di dalamnya sama menceritakan tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian keseharian dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak seperti La Galigo yang sebelumnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan banyak sekali bentuk-bentuk dari Barzanji ini ya, banyak sekali macamnya. Nanti bisa kalian jelaskan sendiri. Kemudian Mabara Sanji ini dia sudah menyatu dengan masyarakat. Kenapa? Karena dia kan menceritakan tentang keseharian masyarakat, kemudian tentang keseharian Nabi Muhammad SAW ceritanya gitu ya, sehingga masyarakat Bugis ini menganggapnya bukan lagi sunnah, tapi sudah menjadi wajib yang harus mereka lakukan ketika ada hajatan, ketika ada acara, ketika ada doa-doa. Maka ini menurut mereka tidak lagi sunnah, tapi sudah menjadi wajib untuk mereka lakukan. Oke, itu tadi penjelasan mengenai upacara adat Amatreang dan Mabara Sanji. Kemudian selanjutnya kalian sudah mendengar nih penjelasan dari Ibu. Ibu ingin kalian membagi atau mencari kelompok, membuat kelompok, lalu kalian berdiskusi terkait materi ini. Cari dari minimal 2 sumber, itu kalian cari ya. Kemudian setelah berdiskusi, kalian tampilkan hasil diskusi kalian di depan Ibu dan teman-teman semuanya. Setelah kalian masing-masing menjelaskan, ketika satu kelompok yang lain menjelaskan, kelompok yang lain menilai sehingga nanti ada persen tersendiri terkait penilaian teman-teman yang lain. Ya, sekarang bisa dimulai pembagian kelompoknya.
Baik, tadi kita sudah menyelesaikan diskusi kita terkait materi ini, terkait materi tradisi Islam Bugis. Nanti minggu depan Ibu akan memberikan penguatan yang lebih lengkap terkait materi ini. Tadi kan ini sedikit Ibu simpulkan lagi dan Ibu kuatkan lagi bahwa upacara adat Islam Bugis ini seperti upacara adat Amateang dan Mabara Sanji itu tidak menyalahi syariat Islam. Itu merupakan tradisi yang teralkulturasi di masyarakat Bugis. Upacara adat Amateang tadi kan itu upacara adat kematian. Kita juga yang bukan Bugis juga ada ya yang seperti itu, tapi lain penyebutannya atau lain kalimat yang digunakan untuk menyebut upacara tersebut. Kemudian Mabara Sanji juga ketika ada upacara atau doa-doa atau hajatan, biasanya Mabara Sanji atau Barzanji ini dilakukan. Isi dari Barzanji juga tentang cerita kehidupan Nabi Muhammad, tentang puji-pujian juga kepada Nabi Muhammad. Oke. Selanjutnya itu satu orang menjelaskan terkait manfaat atau hikmah yang didapatkan dari mempelajari tradisi Islam Bugis ini. Jadi Bu, manfaat yang akan kita dapatkan dari mempelajari budaya lokal Nusantara adalah: 1. Dapat mengetahui macam-macam tradisi Islam yang ada di Indonesia. 2. Menambah wawasan kebudayaan Islam. 3. Ikut melestarikan tradisi Islam Nusantara agar tidak punah. Ya betul sekali ya, tadi manfaatnya itu, manfaat dari kita mempelajari tradisi ini, yang pertama kita dapat mengetahui macam-macam tradisi Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak hanya tahu tentang tradisi Islam kita sendiri, kan? Budaya lain kita juga tahu. Kemudian menambah wawasan kebudayaan Islam. Ini menambah pengetahuan kita. Kemudian yang terakhir, kita bisa ikut melestarikan tradisi Islam Nusantara agar tidak punah. Karena seiring perkembangan zaman, seiring masuknya ilmu pengetahuan, seiring luasnya gitu ya, seperti perkembangan teknologi seperti gadget, HP, atau apapun yang ada di internet tersebut, itu bisa mempengaruhi budaya kita jika tidak kita filterisasi atau kita saring terlebih dahulu yang masuk. Bisa jadi budaya yang tidak bagus masuk, itu bisa menggantikan budaya yang sebelumnya bagus di Nusantara atau di daerah kita. Jadi seperti itu. Jadi Bu, kesimpulan dari materi tradisi Islam Bugis adalah ada dua tradisi Islam seperti yang dijelaskan dari buku pegangan siswa, yaitu upacara adat Amateang dan Mabara Sanji atau yang kita kenal dengan Barzanji. Upacara adat Amateang adalah upacara adat kematian yang dalam adat Bugis merupakan acara yang dilaksanakan saat seseorang dalam suatu kampung meninggal dunia. Sedangkan Mabara Sanji adalah pembacaan kitab yang berisikan doa-doa, pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan satu irama. Oke semuanya, pelajaran kita hari ini selesai. Minggu depan akan Ibu lanjutkan lagi. Kemudian ada tugas untuk kalian di buku itu, di buku besar atau buku pegangan kalian. Ada PR di situ di halaman 153, kalian buka. Minggu depan kumpulkan ya. Nah, ini selesai. Pelajari lagi dan pahami lagi materi selanjutnya ya. Atau materi ini kalian dalami lagi. Nanti akan Ibu tanyakan, akan Ibu evaluasi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, semuanya ya. Oke, itu dari Ibu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam